Baik, perkenalkan nama saya Nyoman Rahadi Sasmita, NPM 86. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang fusi logik atau logika fusi. Nah, logika fusi yaitu suatu cara untuk mempresentasikan dan menangani masalah ketidakpastian atau keraguan, ketidaktepatan, kekurang lengkapan informasi, dan kebenaran yang bersifat sebagian. Logika fusi adalah suatu cara untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output, mempunyai nilai kontinu. Fusi dinyatakan dalam derajat dari suatu keanggotaan dan derajat dari kebenaran. Nah, himpunan Kripps. Pada teori himpunan klasik atau Kripps, biasanya keberadaan suatu elemen pada himpunan A akan memiliki dua kemungkinan keanggotaan, yaitu menjadi anggota A atau tidak menjadi anggota A. Suatu nilai yang menunjukkan besar tingkat keanggotaan suatu elemen X dalam suatu himpunan A dikenal dengan nilai keanggotaan atau derajat keanggotaan. Lalu ada himpunan fusi. Himpunan fusi didasarkan pada gagasan untuk memperluas jangkauan fungsi karakteristik sedemikian sehingga fungsi tersebut akan mencakup bilangan real pada interval 0,1. Nilai keanggotaannya menunjukkan bahwa suatu item dalam semesta pembicaraan tidak hanya berada pada 0 atau 1, namun juga nilai yang terletak di antaranya. Dengan kata lain, nilai kebenaran suatu item tidak hanya bernilai benar atau salah. Selanjutnya ada fungsi keanggotaan. Nah, fungsi keanggotaan adalah kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya. Nah, di sini ada beberapa representasi dalam fungsi keanggotaan. Yang pertama ada linear, kurva segitiga, kurva trapesium, kurva berbentuk bahu, kurva S, dan kurva berbentuk lonceng. Nah, selanjutnya untuk operator fusi. Di sini ada tiga. Nah, untuk yang pertama yaitu ada operator N. Operator N atau intersection berhubungan dengan operasi irisan pada himpunan. Intersection dari dua himpunan adalah minimum dari setiap pasangan elemen pada kedua himpunan. Contoh, A irisan dari B, X sama dengan min AX dan BX. Nah, selanjutnya ada operator OR. Operator OR atau union berhubungan dengan operasi gabungan pada himpunan. Union dari dua himpunan adalah maksimum dari tiap pasangan elemen pada kedua himpunan. Contoh himpunan A dan B, X dan maka menghasilkan maksimum AX BX. Dan selanjutnya ada operator NOT. Operasi NOT berhubungan dengan operasi komplement pada himpunan. Komplement himpunan fusi A diberi tanda AC atau NOT A dan didefinisikan sebagai AC X sama dengan 1 minus AX. Dan derajat keanggotaannya yaitu X1 sama dengan AX. Nah, selanjutnya ada proses sistem inferensi fusi. Nah, di sini ada 5, yaitu tahap pertama dia melakukan fusifikasi, yang kedua dilanjutkan dengan operasi fusi logik atau premis konsekuen, selanjutnya ada implikasi yaitu min, agregasi max, dan yang terakhir defusifikasi atau pengujian. Nah, untuk sistem inferensi fusi di sini yaitu ada 3, ada metode Tsukamoto, metode Sugeno, dan metode Mamdani. Untuk metode Tsukamoto, setiap konsekuen atau kesimpulan pada setiap aturan if-then harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fusi dengan fungsi keanggotaan monoton. Hasilnya atau output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas atau Kripps berdasarkan A predikat. Yang terakhir, hasil diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot. Selanjutnya ada metode Sugeno. Di sini yaitu bagian output atau konsekuen sistem tidak berupa himpunan fusi, melainkan konstanta atau orde 0 atau persamaan linear atau orde 1. Nah, selanjutnya ada metode Mamdani. Jadi metode Mamdani di sini
yaitu aplikasi fungsi implikasi menggunakan min, sedangkan komposisi aturan menggunakan metode max. Metode Mamdani dikenal juga dengan metode max-min. Nah, ada 4 tahapan dalam inferensi Mamdani atau termasuk metode lain juga. Yang pertama itu ada fusifikasi, yaitu di mana variabel input dan output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fusi. Yang kedua, penerapan fungsi implikasi. Nah, jadi fungsi implikasi di sini yaitu digunakan adalah min, lalu ada komposisi atau penggabungan aturan atau inferensi diperoleh dari kumpulan dan korelasi antar aturan. Dan yang terakhir, penegasan atau defusifikasi. Nah, input di sini adalah suatu himpunan fusi yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fusi. Outputnya adalah nilai tegas atau krips. Nah, di sini ada sebuah contoh untuk studi kasusnya dari penerapan fusi. Nah, suatu perusahaan makanan kaleng akan memproduksi makanan jenis ABC. Dari data 1 bulan terakhir, permintaan terbesar hingga mencapai 5.000 kemasan per hari, dan permintaan terkecil sampai 1.000 kemasan per hari. Persediaan barang di gudang terbanyak sampai 600 kemasan per hari, dan terkecil pernah sampai 100 kemasan per hari. Dengan segala keterbatasannya, sampai saat ini perusahaan baru mampu memproduksi barang maksimum 7.000 kemasan per hari. Serta demi efisiensi mesin dan SDN, tiap hari diharapkan perusahaan memproduksi paling tidak 2.000 kemasan. Nah, apabila proses produksi perusahaan tersebut menggunakan 4 aturan fusi, yaitu di mana R1, kalau atau if permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Dan untuk R2, di mana kalau permintaan turun dan persediaan sedikit. Untuk R3, permintaan naik dan persediaan banyak, di mana produksi barang bertambah. Dan untuk R4 yaitu permintaan naik dan persediaan sedikit. Nah, jadi pertanyaannya di sini berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak kemasan dan persediaan di gudang masih 300 kemasan. Nah, di sini studi kasusnya menggunakan metode Sugeno. Nah, yang pertama yaitu solusi mencari A predikat dan nilai Z untuk setiap aturan. Nah, R1 di sini yaitu if permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang sama dengan permintaan dikurang persediaan. Nah, jadi di sini untuk rumusnya yaitu A predikat 1 yaitu permintaan turun. Ini permintaan turun merupakan himpunan dari persediaan banyak, yaitu di mana min permintaan turun itu 4.000 dan persediaan banyak itu 300. Maka menghasilkan min 0,25 dan 0,4. Maka didapatkan hasil 0,25. Nah, untuk nilai Z1-nya yaitu 4.000 dikurangi 300. Maka mendapatkan 3.700. Nah, untuk yang ke R2 itu if permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang sama dengan permintaan. Nah, untuk A predikat 2 di sini permintaan turun gabungan dengan persediaan sedikit. Nah, untuk min di sini permintaan turun 4.000 dan persediaan sedikitnya 300, maka didapatkan 0,25 dan 0,6 sehingga mendapatkan juga 0,25. Dan untuk nilai Z2-nya yaitu 4.000. Nah, untuk R3 di sini kalau permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang sama dengan permintaan. Untuk A predikat 3, permintaan naik sama dengan persediaan banyak. Nah, di sini min permintaan naik 4.000 dan persediaan banyak 300. Maka mendapatkan 0,75 dan 0,4. Maka hasil yang didapatkan 0,4. Nah, untuk nilai Z3 di sini 4.000. Nah, untuk R4, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang 1,25 dikali permintaan dikurangi persediaan.
Nah, ini di sini untuk predikat 4, permintaan naik dan persediaan sedikit. Nah, min permintaan naik 4.000 dan persediaan sedikit 300, menghasilkan min 0,75 dan 0,6. Dia hasilnya di sini 0,6. Dan untuk nilai Z4-nya, di sini masukkan rumus yang ini, yaitu 1,25 dikali permintaan dikurangi persediaan, yaitu 1,25 dikali 4.000 dikurang 300 sama dengan 4.700. Nah, selanjutnya solusi dari sini dapat mencari berapakah nilai Z. Nah, di sini yaitu Z sama dengan apret 1 dikali Z1 ditambah apret 2 dikali Z2 ditambah apret 3 dikali Z3 dan ditambah apret 4 dikali Z4 dibagi apret 1 ditambah apret 2 ditambah apret 3 ditambah apret 4. Nah, untuk apret 1 di sini yaitu nilai yang tadi didapat pada R1 yaitu 0,25 dikalikan nilai Z-nya tadi dia kan untuk Z1-nya itu 3.700 ditambahkan apret 2 itu menghasilkan 0,25 dikali Z2-nya tadi 4.000 ditambah Z3-nya itu tadi 0,4 dikalikan nilai Z3-nya 4.000 dan ditambah 0,6 ini predikat A-nya atau R4-nya dikalikan 4.700 nilai dari Z4-nya. Nah, untuk dibagi terus dibagi apret 1 itu 0,25, apret 2 0,25, apret 3 0,4, apret 6 apret 4 0,6 sama seperti apret yang di atasnya. Maka menghasilkan 6.345 dibagi 1,5 maka menghasilkan 4.230. Nah, jadi jumlah makanan kaleng jenis ABC yang harus diproduksi sebanyak 4.230 kemasan. Nah, mungkin sekian dari presentasi yang saya bawakan tentang fusi logik atau logika fusi. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.